Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29. Judul perikop itu adalah Di Dalam Markas. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh mereka memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarga negara itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut, karena ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa Rasul Paulus kemudian ditangkap oleh tentara Romawi. Kita tahu dalam kisah sebelumnya bahwa orang-orang Yahudi kemudian merespon dengan sangat kerasnya ketika Rasul Paulus mulai bersaksi tentang diri dia. Dan orang-orang Yahudi kemudian memprovokasi supaya terjadi keributan pada saat itu. Nah, pada saat itu saudara, yang menjadi penguasa pada saat itu adalah kerajaan Romawi. Dan karena itu tentara-tentara Romawi ada di ujung-ujung kota Yerusalem. Dan ketika mereka melihat keributan, mereka kemudian memanggil atau menangkap Paulus pada saat itu, yang memang dianggap sebagai biang daripada keributan pada saat itu. Dan ketika Paulus ditangkap, Paulus kemudian ingin disesah, dikatakan di situ dia ingin dicambuk di situ. Dia diikat, diletakkan, ditelentangkan dan ingin dicambuk pada saat itu. Namun sebelum mereka mulai mencambuk dia, dia kemudian berkata, "Apakah kamu boleh menyesah atau mencambuk seorang yang memiliki warga negara Rom?" Nah, saudara, warga negara Rom pada saat itu atau warga negara kerajaan Romawi pada saat itu merupakan suatu kewarganegaraan yang sangat istimewa. Seorang prajurit tidak boleh mencambuk atau menghukum seorang yang memiliki warga negara Romawi. Akibat daripada seorang yang menghukum atau menghukum mati seorang yang memiliki warga negara Romawi adalah orang tersebut atau tentara tersebut itu bisa dihukum mati. Dan sebaliknya, jika ada orang yang mengaku-ngaku memiliki warga negara Rom, dia juga bisa dihukum mati. Dan saudara, ketika Paulus ingin dicambuk, dia bukan hanya bicara tentang cambukan biasa. Cambukan yang dilakukan oleh tentara Romawi itu bisa berakhir dengan kematian. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat itu, ayat 26, ketika tentara itu tahu bahwa dia adalah warga negara Rom, Paulus adalah warga negara Rom, dia kemudian berkata, "Apa yang engkau perbuat ini? Artinya engkau mencelakakan aku. Jika aku sampai mencambuk dia, maka aku bisa terkena hukuman yang berat, bahkan bisa kehilangan nyawanya." Dan karena itulah dia sangat takut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada penjelasan khusus dari Alkitab maupun dari Paulus sendiri yang menjelaskan bahwa dari mana asal warga negara Rom yang dimiliki oleh Rasul Paulus pada saat itu. Nah, beberapa penafsir menyimpulkan bahwa ada kemungkinan Rasul Paulus ini dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang kaya. Dan karena itu orang tuanya kemudian memberikan warga negara Rom kepada dia. Karena pada saat itu warga negara Rom tidak mengenal kewarganegaraan otomatis. Karena dia orang Romawi, maka anaknya pasti orang Romawi. Tidak, tapi kemungkinan besar memang dia dibeli oleh orang tuanya. Warga negara itu dibeli oleh orang tuanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu merancang kehidupan Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus bertobat, Tuhan sudah merancang itu. Bahkan ketika orang tuanya mengusahakan namanya menjadi warga negaranya menjadi warga negara Rom. Mungkin pada saat itu Paulus tidak tahu apa yang manfaat dari memiliki warga negara Romawi.
Tapi Tuhan menggunakan warga negara itu untuk menjagai Rasul Paulus dan juga membuat Rasul Paulus bisa leluasa pergi ke daerah-daerah kerajaan Romawi pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara yang tak terlihat oleh kita, dengan cara yang tak terduga oleh kita. Bisa saja pada saat itu Tuhan mendatangkan kuasanya, menyatakan kuasanya, bisa saja. Tapi Tuhan juga bisa memakai pengalaman hidup kita, sejarah hidup kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Dia. Sama halnya dengan Rasul Paulus yang Tuhan pakai warga negaranya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kita. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak tahu untuk apa, tapi Tuhan pasti bisa pakai itu untuk kemuliaan namanya. Saudara, Tuhan menenun peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita untuk menyatakan kasih-Nya dan kemuliaan-Nya kepada kita dan kepada sesama kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk bisa kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sedang mengalami keadaan-keadaan sulit? Marilah berdoa untuk hal ini, saudara. Berdoalah supaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah saudara. Tuhan bisa memberikan jalan keluar melalui hal-hal yang tidak saudara duga sebelumnya. Dan izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. Tetaplah berdoa untuk memiliki iman kepada Tuhan. Saudara, marilah kita selalu percaya kepada Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menjaga, melindungi kami dari istirahat malam sampai pagi hari ini, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Dan Bapa, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menjadi dasar bagi kehidupan kami, bahwa Engkau bisa menggunakan apa saja untuk menyempurnakan rencana-Mu dalam hidup kami. Semua sejarah masa lalu kami, semua pengalaman-pengalaman kami juga bisa Engkau gunakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan karena itu ajar kami untuk menghormatinya, untuk taat kepada Engkau dan berserah kepada Engkau di dalam segala situasi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biar apapun yang kami kerjakan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.